Halo teman Tekno, kembali lagi di YouTube channel Teknobike Indonesia dalam segmen On Pedal. Nah, kali ini gue mau ngobrol-ngobrol bareng bersama the first finisher woman di Bentang Jawa 2023, 1.500 kilo dengan elevasi 15.000. Wah, pastinya udah nggak asing lagi. Siapa itu? Mbak Anita View. Wah, tadi gue udah goes bareng nih dari Jakarta dan ya memang sih endurance gue beda dengan endurance Mbak Anita. Dan teman Tekno, kali ini gue berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor. Nah, tempatnya ini asri banget, apalagi buat sepedahan. Masih baru, udaranya bersih, pastinya nyaman banget sih kita bersepeda di sini. Oke, langsung aja, gue mau kejar Mbak Anita View di depan. Yuk, Mbak Anita. Aduh, Lembek lu. lembek emang sih. Halo, ditinggal. Halo, apa kabar Mbak Anita? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Iya sih, emang endurance-nya gokil, apalagi pakai BMC RM nih ya, 01. Emang sepeda endurance teman-teman. Dan gue mau langsung aja nih ngobrol-ngobrol bareng Mbak Anita View ya. Mbak Anita View, sebelumnya gue langsung ke pertanyaan yang sebenarnya cukup berat sih. Kemarin di tanggal 23 Agustus gue lihat postingan Apa tentang ketika Mbak Anita View crash ya. Dan boleh diceritain nggak gimana crashnya? Terus dan apa yang membuat Mbak Anita View mau goes lagi, balik lagi ke sepeda? Kemarin kan ya. saya lihat crashnya cukup parah ya, forknya patah. Ya, betul. Gimana? Jadi satu pertanyaan dulu ya, yang kondisi race-nya ya, Bentang Jawa. Bentang Jawa itu pasti banyak yang sudah ikut ya, saya kira banyak orang yang sudah infonya sudah tahu. Cuma untuk saya pribadi kondisi race-nya itu kalau kita yang race, yang namanya juga race, itu painful, menderita. Ya, tapi kan memang kalau namanya ada bersepeda itu ada dua jenis. Satu yang happy-nya kita dapat saat kita bersepeda, kayak gini nih, kita ngeliatin view cakep tuh, happy-nya kita dapat. Nah, kalau Bentang Jawa itu happy-nya yang kita dapat itu 2 bulan setelah event. 2 bulan setelah event Baru berasa dapatnya. Oh iya ya, happy ya gue bisa finish. Ada cerita drama kita ceritain dan itu menetap bertahun-tahun ceritanya. Itu after race-nya itu ya. Ya, kalau melihat foto-foto dari hasil jepretan kamera itu ternyata indah. Nah, waktu kita yang menjalani, itu adanya kita tuh cuman kepala pusing, dehidrasi, kaki capek, pantat lecet, udah semuanya kagak ada lah, suffering semua. Tapi ketika melihat album-albumnya, foto-fotonya itu baru ya. Ya, kalau tipe-tipe ultra endurance kan begitu, happy-nya setelah event selesai. Terus pertanyaan kedua tadi, apa yang membuat balik race lagi ya? Bersepeda gitu setelah race kemarin. Karena beda gua, kan itu sepeda gua ada beberapa ya, dan ada 6 kalau nggak salah, itu saya buat pajangan di rumah. Terus saya sekarang punya 6 nih. Lihat sempet ke lari, cuma begitu lari selesai ke rumah terus lihat sepeda berjajar nih, buat apaan ya gitu. Ya udah, kita race lagi, mau nggak mau ikut sepeda lagi. Jadi yang punya sepeda jangan dijual-jualin dah, itu jadi motivasi buat gue terus. Daripada di rumah aja, apalagi punya 6 ya. Ada apa aja tuh Mbak? 6 sepeda. Ini BMC Endurance ada. Kemudian untuk Dogma F. Dogma F ada lagi? Ada Dogma. Ngerakitnya di Tekno sama Dirga juga itu. Untuk Titanium ada Curve yang dari Australia. Ketiga, yang keempat itu ada biasanya buat nanjak itu dari Giant TCR. Dia kan dari merek Taiwan. Nah, 4, apalagi tadi yang kelima itu untuk gravel ini saya langsung import dari Taiwan nih, beli karena waktu itu kan semua sepeda kosong. Itu ada Giant Revolt dan warnanya saya nggak suka, jadi saya repaint.
event ya. Terus yang keenam itu, nah ini sepeda pertama itu Local Pride Polygon. Oh, Sekarang wah, masih ada. sepeda pertama masih disimpan ya sampai Masih sekarang? dong dipakai. Dulu start Beneran. goes mulai kapan? Pas beli si sepeda pertama deh. 2019 ya seingat saya ya, waktu 2019. mulai Depok ada kasus corona pertama itu. Oh. Kalau secara teori ketika Anda bersepeda sudah 3 tahun secara rutin, itu otot-otot sudah cukup kuat, udah terbentuk dan tidak boleh disebut cyclist. Ya. Event Itu, pertama 3 kali tahun. yang pernah diikutin endurance. Endurance yang ada event ya, Iya. itu Audax 1200 Oh, langsung kilometer. pertama kali. Ya, kalau ada event itu kalau yang ultra endurance, tapi kalau sebelumnya itu gue saja sama teman-teman bertiga berempat itu Banten Loop yang 500 kilo itu udah 2 kali, kemudian Jawa Barat Loop 950 kilo itu sama teman-teman aja, tapi juga ada COT-nya kita. Itu awalnya begitu. Tapi ketika kita sudah goes endurance, sekali Anda goes endurance di atas 1000 gitu ya, itu otot kita tuh sudah punya memori. Udah punya memori endurance, jadi kalau suatu ketika misalkan latihannya kurang, itu kita bisa ngejar lah, bisa ngejar di endurance-nya. Kalau kita mau endurance lagi, udah enak lagi tuh. Iya, karena ototnya tuh udah ada kebentuk ya. sudah memorinya udah ada nih, Iya, udah masa sudah memorinya udah kebentuk buat ngelakuin endurance lagi nanti. betul di atas 1000 ya, patokannya ya. Kemarin juga ikut Bentang Jawa, apa yang harus dilawan sebenarnya yang paling besar? Yang harus dilawan tuh diri sendiri modalnya itu. Kalau Bentang Jawa Ultra Endurance itu sebenarnya itu 50% physical fitness, 50%-nya mental, kekuatan mental. Banyak orang kuat tidak bisa finish, banyak juga orang kuat tidak bisa podium. Nah itu masalahnya di mana? Karena kan memang di mental tuh berpengaruh 50% menurut pendapat saya ya. 50 cukup besar tuh. Cukup besar, tapi untuk menyelesaikan race ya. Tapi kalau Anda ingin podium ya Anda harus kenceng juga. Terus apa ya? Kalau untuk nguatin mentalnya itu gimana? Nguatin mental itu Kadang kan kita, berlatihan. kalau saya nih pengalaman pribadi baru ikut 300, rasa capek banget. Nah itu. Pengen cepet pulang gitu. Nah itu yang berarti mentalnya belum kuat kan. Kita ketika endurance itu mental sendirian, kemudian mental ketika ada trouble sepeda. Ya. Itu seperti apa, kemudian kita memutuskan nanti akan berhenti di mana, itu seperti apa, kemudian mental takut. Caranya adalah kalau mau gue sendiri tuh, satu biasanya saya 3 bulan sebelum event tuh tidak pernah nonton film horor. Jangan pernah film thriller, horor tuh hindari semuanya. Nonton film yang lucu-lucu aja, yang membuat kita biar berani. enjoy ya. Oh, yang jagoan-jagoannya kalau cewek, jagoannya cewek. Itu persiapan. Oke, kita ngebahas ke persiapan Ya, itu satu, kalau nonton film horor, jangan nonton film horor. Kedua, kalau saya kemarin membaca buku satu untuk penguatan mental, buku meskipun saya sendiri dulu kuliahnya di psikologi, tapi ternyata perlu penyegaran lagi. Saya ngabisin buku satu karya karangan Adler tuh tentang motivasi diri. Wah. Nah itu sebelum Bentang Jawa saya habisin 1 buku itu. Itu persiapan secara mental ya, untuk persiapan mental ya. Nah ketiga, untuk persiapan fisik itu sebenarnya ini standar sih latihannya, itu hukum Pareto 80-20. Jadi 80% kita bermain di zona 2. Main di zona 2 ya. Kalau yang 20%-nya itu baru zona tempo, threshold. Ya, kenapa? Karena kalau terlalu banyak, karena ini data sih, memang ini sudah terbukti, pembuktian itu adalah tipe latihan yang paling efektif. 80-20 kayak hukum Pareto kan. Kalau hukum Pareto tuh 80% penjualan kita itu berasal dari 20% customer yang loyal itu. Nah kalau latihan begitu. Latihan bisa lah ya itu ya. Cuman mental ini sih memang punya gaya tersendiri ya setiap orang ya masing-masing. Ya cuma kemarin waktu Bentang Jawa itu adalah latihan tidak
terburuk saya sepanjang saya ikutin race. Kan saya pernah sempat kosong tuh, 2 minggu nggak goes. Harusnya nih rata-rata kan dulu saya goesnya 300-400 kilo setiap minggu. Setiap minggu. Oke. Terus malah sebelum bentang Jawa, ikutan ya. Sebelum bentang Jawa tuh malah cuma turun dari 400 jadi 150 doang Per minggu. ya, karena ada acara ya. Nah kalau tanjakan-tanjakan gini gimana nih? Kemarin kan elevasi sampai 15.000 ya? Ya tanjakan kalau capek ya dituntun. Tuntun ya? Kemarin nuntun juga berarti? Nuntun, karena kadang kita lebih kenceng di nuntun dibandingin nanjak. Tenaganya juga lebih hemat. Iya. Oke berarti ya kalau nuntun-nuntun ya? Apa-apa. Oh, kemarin waktu bentang Jawa tuh persiapan fisik saya kan memang buruk ya. Satu, Ya, karena kesibukan itu ya? betul. Satu, latihan kurang. Tuh. Dan yang kedua, berat badan naik 8 kilo. Serius. 8? Habis liburan 2 minggu ke Jepang kan. Di sana makan terus, pulang-pulang gede badan. Itu sebulan atau 2 bulan sebelum event? Itu cuman 3 minggu sebelum event. 3 minggu sebelum event. Geblek. Naik 8 kilo. Nah, lalu itu pertama kali saya ikut hari pertama. Itu ditanjak berat banget. Di flatnya pelan, ditanjakan menderita. Bolak-balik mau kram. Gitu. Saya udah nggak mikir deh, nggak mikir ini mau race atau apa, yang penting saya mikirin saya finish selamat. Finish selamat ya. Hari kedua, aku udah nangis, telepon orang rumah. Aku nggak mau nih lanjut, minta jemput deh di Pangandaran. Mau berpikir aku udah mau. Pangandaran itu sekitar kilometer 400. 400. Berapa ya? Ya 500-an ya. Ya sekitar 500-an ya. Aku jemput aku deh, aku udah nangis. Terus beneran ya? Serang juga mental ya di Iya. kilometer segitu ya. Kemudian lalu orang rumah, dah kamu gue saja dulu, coba 2 jam. Kalau masih berpikiran sama, Iya. kita jemput. Oke, aku goes lagi. Gak sampai 2 jam sih. Itu ternyata, wah enak sih. Nih mental udah pulih. Habis ketemu tanjakan ternyata ada flatnya. Lihat pemandangan mulai indah. Itu keserang karena tanjakan itu. Tanjakan mulu nggak habis-habis. Dan kondisi panas kan. Iya. Oh iya udah masuk siang ya di situ ya. Nah itu aku telepon lagi. Enggak jadi dijemput, jangan dijemput deh. Aku mau finishin aja. Udah kalau kita udah mulai keserang mental, coba goes aja dulu ya. Pelan aja dulu. Iya, pelan, nggak sampai 2 jam sih biasanya mentalnya udah Udah kembali pulih ya? pulih lagi. Kalau untuk nutrisi gimana? Ada tips nggak untuk teman-teman nih? Nutrisi sebelum, yang pasti sebelum event itu juga makan harus dijaga, jangan makan makanan pedas. Tuh, saat event pun tidak makan makanan pedas yang susah dicerna. Ya. Buah itu sehari saya pisang itu paling minimal 3. Apel 1 sama biasa yang di minimarket itu yang jualan buah, saya selalu berhenti di minimarket yang ada buah, jualan buahnya. Oke. Itu yang ada apa saya beli agar BAB lancar. Kedua, garam jangan sampai kehabisan isotonik. Jadi biasanya saya 1 botol bidon isi isotonik, 1 air putih. Air putih ya supaya nggak seret ya. Ya, itu makan. Waktunya makan Kan tetap 3 kali sehari. lebih lah. Lebih. Lebih Walaupun kalau kayak gitu makan. lapar terus ya. Iya harus Ultra-ultra kayak gitu. iya harus makannya tidak boleh kosong. Sekali kita tuh dibakar terus kan, kita Iya. zona 2 kan kalau Benar-benar. kalau endurance tuh kita makan aja udah. Pokoknya jangan sampai ngebong lah ya. Betul. Gitu ya. Nah kemarin menggunakan sepeda ini nih. Iya nih BMC. Sepeda BMC road mesin 01 ya. Iya. Gimana Mbak feelnya? Ini feel-nya enak nih, kenceng dia. Biasanya saya pakai yang 1200, kemarin pakai titanium, tidak pakai ini buat ngebut enak, nanjak enak. Jalan flat enak ya. Buat ngebut bisa, ini speednya di atas 40, di atas 45 bisa ini. Mana pakai TT juga? Enggak pakai titik. Pakai berarti pure kayak gini nih. Biar begini aja udah settingannya. Fuel set pakai. Wheel set ini Set pakai. Bora, tampak Knolo Bora Ultra yang 45. Bora Ultra ya. 45. Ban pakai apa?
Bannya pakai Continental GP yang 5.000. Oh, Nggak bocor sama sekali. nggak bocor sama Oh, sekali. iya, sampai sekarang ini masih saya pakai. Emang sepeda ini juga didesain sepeda endurance ya dari BMC ya. Jadi memang nyaman dan juga mendukung untuk aktivitas-aktivitas endurance. Dan untuk peralatannya bawa apa aja, Mbak Anita? Peralatan standar, baju ganti, jersey, bib 1. Bib 1, jersey 1. Jersey 1 Sama itu yang dicuci dipakai ya. Biasanya saya nggak bawa ganti biasanya. Kenapa? Biasanya saya cuci kalau lagi nginep saya cuci. Cuma karena kan kemarin kan kalau ada perempuan sedang waktunya datang bulan. Oh. Nah itu satu memang bibnya harus ganti kan. Iya. Dan yang kedua itu PR banget nih kalau perempuan lagi goes pas datangnya. Lagi periode ya. Betul. Itu keuntungan sebagai laki-laki tuh tidak mengalami itu kan. Iya. Itu jadi harus nutrisinya harus ditambah untuk zat besi biar nggak anemia kalau perempuan. Dan Iya, ngeri juga tuh ya. ada yang keluhannya kan bagaimana biar tidak lecet dan nyaman kan. Ada yang menggunakan tampon, ada yang menggunakan cup, tapi saya nggak cocok semuanya. Jadi Terus? kembali ke tradisional, ya setiap 2 jam setengah harus ganti, berhenti. Iya. Cukup menjadi tantangan terbaru juga tuh. Iya, kalau Itu full dari hari pertama. betul, jadi hari pertama sampai terakhir itu. Suffering juga, tapi gokil banget sih bisa first woman finisher bentang Jawa. Oke, Mbak Anita, selanjutnya nih ada pertanyaan dari fans-fans di Instagram nih. Nah, pertama ada pertanyaan dari Rizky Ciki. Pakai ban ukuran berapa dan kenapa akhirnya memutuskan pakai ban ukuran itu? Ban GP 5000 size 28 karena biar kenceng aja, udah. Ini Lalu- tubeless. Enggak, ini clincher, jangan clincher ya? enggak kapok pakai tubeless kalau buat long ride susah. Oh gitu. Kalau ada Kalau ada bocor, bocor atau trouble ya? trouble pecahnya Bener, nggak bener. bisa di sealernya nggak nutup, kita bukanya susah setengah Keras mati itu. banget sih Betul, emang. ini udah paling aman. Udah pakai cleanser ya. Enak 28 cleanser berarti ya. 28 ya. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Wirbook_. Di daerah Bromo, Jemplang menuju CP3, bayangan serem nggak? Tolong ceritain detailnya. Wirbuk, lo nih Wirbuk yang sama gua nih di Jemplang nih, lu pura-pura nanya lagi lu. Oh, gitu Mali. sama Wirbook Iya. di sana. Sama dia. Malam. Malam Jumat Kliwon banyak. Di sana kan kalau Jumat Legi ya. Jumat Jadi Legi. Jumat Legi di sana banyak orang sedang melakukan ritual kalau di sana. Oh, oke. Enggak sih karena sudah ya itu tadi lah, jangan nonton film horor, jangan horor, dengerin ya. itu. Enggak Jadi ada enjoy apa-apa. aja ya. Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Kalau ada sesuatu tuh pasti udah halusinasi sih, udah kecapean, Karena enggak kita ada. capek, mungkin lapar, terus dehidrasi. Benar-benar. Enggak ada. Nggak ada apa-apa aja ya. Nggak ada. Aman. Oke, thank you teman-teman yang udah nanya di Instagram. Oke teman Tekno, itu dia perbincangan kita ngobrol-ngobrol bareng bersama the first woman finisher bentang Jawa 2023, Mbak Anita Piu. Wih, thank you Mbak. Kita pulang gimana nih Mbak ke Jakarta? Kues lah. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Kita mau ngebahas apa lagi selanjutnya dan kita mau ngobrol dengan siapa lagi selanjutnya. Langsung aja komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video YouTube channel Teknobike lainnya. Woohoo!